Nah, kita ke informasi selanjutnya, Ustaz. Ini tewasnya tahanan Polres 4 Lawang berinisial AP. Polisi akhirnya menetapkan 3 tahanan menjadi tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi, ketiga tersangka sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap korban. Tahanan Polres 4 Lawang berinisial AP merupakan tersangka kasus percobaan pemerkosaan dan mendapatkan penganiayaan di dalam tahanan. Padahal, ia baru 9 jam menghuni tahanan. Kematian korban menimbulkan rumor jika korban dianiaya polisi. Namun rumor tersebut dibantah Polda Sumatera Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa memang benar ada tahanan yang meninggal di tahanan Polres 4 Lawang. Yang perlu kami tekankan adalah ini meninggal bukan karena dianiaya oleh anggota, tapi akibat daripada perkelahian antar tahanan yang ada di dalam sel tersebut. Jadi bukan ada penganiayaan oleh anggota yang di Polres 4 Lawang. Jadi untuk kasusnya itu sendiri gimana Pak? Apakah diperiksa semua, tahanan semua atau gimana Pak? Jadi seluruh tahanan yang ada di dalam kita periksa terkait apa penyebab daripada terjadinya kematian daripada salah satu tahanan tadi. Meski membantah, namun Polda Sumatera Selatan mengakui adanya kelalaian dari anggota polisi yang menjaga tahanan. Untuk memastikan siapa yang menganiaya korban AP, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya, 3 orang tahanan ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya adalah Joni Iskandar, Dora Aliansyah, dan Feriansyah. Penetapan tersangka itu karena polisi memiliki alat bukti bahwa ketiganya melakukan penganiayaan pada Rabu 22 Juni 2022 hingga korban meninggal dunia. Ada salah satu tersangka yang kami dititipkan di sel rutan Polres 4 Lawang, kemudian mengalami pingsan dan dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Dan dari kejadian tersebut kami langsung bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan rekan-rekan yang tersangka yang dalam satu sel. Nah, dari pemeriksaan saksi-saksi kemudian kami tetapkan ada 3 tersangka yang melakukan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara anggota polisi yang diduga lalai sehingga penganiayaan terjadi akan diperiksa Propam Polda Sumatera Selatan. Yanwar Ikrom melaporkan dari Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan. Astagfirullah, sudah berada dalam jeruji besi, ternyata tidak membuat pelaku merenung atas kesalahan sebelumnya, tapi malah makin menjadi-jadi hingga membuat sesama tahanan lain tewas nih Ustaz. Ustaz, bagaimana pendapat soal berita kekerasan tadi? Apakah dunia ini begitu keras Ustaz sampai dalam bui pun orang tega melakukan penganiayaan gitu Ustaz? Tapi kadang-kadang saya mikir juga ya isinya orang jahat semua gitu kan Ustaz. Tapi gimana nih Ustaz? Ya tentu kita semua amat menyayangkan ya terjadi penganiayaan yang sedemikian rupa, karena memang Islam itu adalah agama yang sangat anti terhadap kekerasan, terhadap penganiayaan dengan berbagai bentuknya. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran penganiayaan itu masuk dalam kategori zalim, az-zulm. Maka ketika kita menjumpai orang yang berbuat zalim, kita harus mencegahnya. Dan ketika ada orang yang dizalimi, kita harus membelanya. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Itu dalam hadis dikatakan begitu. Maka di dalam Al-Quran kita temukan ya banyak sekali ajaran yang melarang kita untuk melakukan kezaliman, apalagi dalam bentuk pembunuhan yang merenggut nyawa orang lain. Itu di dalam Al-Quran dikatakan, Anda merenggut nyawa seseorang manusia itu dipersamakan dengan merenggut seluruh nyawa umat manusia. Jadi ini dosa besar ya, penganiayaan yang mengakibatkan orang terbunuh. Ya, dan kita yang mengetahui itu harus mencegahnya. Maka saya kira sudah tepat kalau kemudian dilakukan pemeriksaan siapa nanti yang terlibat dalam penganiayaan itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya, bahkan di dalam Islam itu berlaku qisas ya. Jangan sampai penganiayaan berakibat matinya kematian itu kemudian nanti terjadi pada orang lain lagi. Itu harus dicegah ya. Harus dicegah. Dan kekerasan apapun bentuknya ya, bukan hanya kekerasan fisik, bahkan kekerasan verbal sekalipun itu tidak diperkenankan di dalam Islam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya bu'istu mu'alliman la mu'annifan. Saya ini diutus
bukan untuk melaknat orang, bukan untuk melakukan kekerasan. Kalau Nabi sudah keras itu dakwahnya pasti tidak diterima orang, sudah ditinggalkan orang. Walaupun tafazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Tapi Nabi itu orang yang sifatnya lemah lembut. Oleh karena itu beliau pernah menegur keras istrinya yang melakukan kekerasan secara verbal terhadap orang Yahudi yang datang yang mendoakan kecelakaan untuk Nabi. Nabi katakan, jangan wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu amat mencintai sikap dan perilaku yang lemah lembut dalam segala hal. Tidak ada tempat di dalam Islam untuk kekerasan, untuk penganiayaan. Jadi intinya Islam itu terkenal dengan lemah lembut begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdakwah keras-keras, mengancam dikit-dikit neraka, gitu tidak sesuai syariat Islam. Jadi kita sesuaikan dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umatnya begitu dengan lemah lembut dan luar biasa cintanya kepada umatnya gitu. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Alhamdulillah Ustaz Muklis atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk pemilu Misa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.